Tuhan mau kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga pelaku. Bagaimana kita bisa melakukannya? Ingatlah prinsip pokok anggur yang benar, kita harus tinggal selalu dengan Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Shalom teman-teman Naposo yang penuh dengan inspirasi dimanapun berada. Wah, lama sekali ya rasanya tidak menyapa teman-teman dalam renungan pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita ya. Sebelum kita memulai renungan, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita siapkan juga Alkitab atau mungkin juga catatan kecil. Dan kalau udah siap, mari kita ambil sikap berdoa dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu dan mengucap syukur untuk hari baru yang telah Engkau percayakan pada kehidupan kami. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami Tuhan isi hati-Mu serta melaksanakannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tema renungan kita pada hari ini adalah sebagai pendengar dan juga pelaku. Pendengar dan pelaku. Pendengar dan pelaku apa nih? Ya pastinya sebagai pendengar firman dan juga pelaku firman ya teman-teman. Sebelumnya mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Markus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, teman-teman nanti bisa baca sendiri perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, ini pasti udah sering banget ya didengar, ada macam-macam tanah nih yang ditaburi. Kalau aku akan membacakan khusus di ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ulangi ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Teman-teman, Allah tidak hanya sekedar menginginkan orang Kristen diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ia juga ingin agar kita bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Ingat, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Keselamatan adalah anugerah Allah yang langsung kita terima pada saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Namun pertumbuhan rohani merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu dan usaha yang aktif. Salah satu faktor penghambat mengapa kita tidak mengalami pertumbuhan adalah karena sikap kita yang mudah mendengar firman Tuhan namun tidak mau melakukan atau menaati firman Tuhan yang kita dengar. Kalau di renungan sebelumnya pernah dikatakan kita bukan dituntut untuk menguasai firman, tapi harus bisa dikuasai oleh firman itu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur dan 4 jenis tanah sebagai sebuah ilustrasi bagaimana Injil ini diterima oleh dunia. Dalam ilustrasi ini, benih dilambangkan sebagai firman Tuhan dan jenis tanah dilambangkan sebagai sikap hidup, hati, dan tindakan kita terhadap firman yang telah kita terima.
Ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari. Pertama, pertobatan, pertumbuhan, dan berbuah merupakan hasil dari tanggapan kita terhadap firman Allah. Kedua, tanggapan dunia maupun orang Kristen terhadap pemberitaan Injil akan berbeda-beda. Ada yang mendengar tapi tidak mengerti. Kenapa bisa seperti itu? Sering pasti ya mendengar firman tapi tidak mengerti. Nah, itu adalah tipe orang yang tidak pernah sungguh-sungguh memberi perhatian kepada firman Allah dan tidak mau berurusan dengan kerajaan Allah. Ada juga tipe orang Kristen yang percaya hingga diselamatkan tetapi kemudian mundur lagi oleh karena berbagai tantangan yang ada. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang komitmennya dangkal, yang meletakkan komitmen dan iman mereka kepada kehidupan yang nyaman. Jadi dia bakalan komit sama Tuhan kalau kehidupannya nyaman. Kalau udah mulai banyak tantangan dia mundur. Dan terakhir ada tipe orang yang percaya sehingga diselamatkan, bertekun menghasilkan buah dengan tingkat yang berbeda-beda. Teman-teman, musuh firman Allah adalah iblis. Kekhawatiran, kekayaan, dan segala kesenangan dunia. Kita harus berhati-hati akan hal itu. Kita harus ingat bahwa hal yang mengubah kehidupan kita adalah firman Tuhan. Kita seringkali mempercayai hal ini namun tidak menaatinya. Kita sebenarnya tahu kehendak Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Tapi kita seringkali tidak menaatinya. Kita sering mendengarkan firman Tuhan, namun di satu waktu kita tidak mengerti, kita menyerah. Kita bukannya semakin serius lagi kepada Tuhan, namun kita sudah menyerah di titik itu. Atau mungkin kita hanya mencari renungan-renungan atau khotbah yang mungkin hanya mengenakan telinga kita. Ketika ada sebuah penyampaian firman Tuhan yang menegur kita, kita tidak suka. Atau mungkin kita begitu bersemangat ketika membaca firman Tuhan yang sifatnya menyenangkan gitu. Misalnya tentang firman Tuhan tentang berkat. Tapi kalau misalnya ketika disampaikan firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita harus berubah, kita harus serius, kita harus melayani dan sebagainya, kitanya mundur. Nah, teman-teman, Tuhan mau kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga pelaku. Bagaimana kita bisa melakukannya? Ingatlah prinsip pokok anggur yang benar, kita harus tinggal selalu dengan Tuhan. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu kata Yakobus. Jadi teman-teman, ada banyak tantangan yang ada di sekeliling kita, tapi tekadkanlah dalam hati bahwa kita mau hidup sebagai pendengar dan juga pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Betapa ya Tuhan Kau merindukan kami, anak-anak-Mu, menjadi pribadi yang tidak hanya mendengar namun juga melakukan. Kau tahu ya Tuhan bahwa ada banyak kelemahan dalam diri kami, ada juga banyak godaan di sekitar kami ketika kami Tuhan ingin menjadi pelaku firman-Mu. Namun ya Bapa, kami tahu kami punya Allah yang sangat luar biasa, Allah yang lebih kuat dibandingkan apapun, maka Tuhan kami mau berdiam di dalam Engkau sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini ya Bapa, waktu kami Tuhan belasan tahun kami hidup ya Bapa, kami hanya puas di titik sebagai pendengar firman. Namun saat ini juga ya Bapa, kami yang sudah mulai beranjak dewasa ini Tuhan, kami mau mengambil bagian yang sudah menjadi tugas kami Tuhan. Kami harus menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kuatkan kami Tuhan Yesus, mampukan kami. Terima kasih banyak Tuhan, haleluya, amin.
Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.